Anda melihat manuver ini untuk menggolkan Gibran sebagai cawapres nih, apa yang Anda baca dari manuver ini? Ya, kalau saya mempermasalahkan etiknya dalam hal menggunakan cabang kekuasaan yudikatif untuk mendorong suatu kepentingan politik. Jadi kalau saya melihatnya dari aspek itu ya, dari aspek hukum tata negara, saya kira ini yang patut sekali dikritik. Karena kalau misalnya dikatakan tadi ini untuk anak muda pada umumnya, kan kita juga bisa membaca dengan terang yang sedang masuk dan toh tadi sudah dibicarakan juga oleh Pak Afriansyah bahwa yang sudah masuk bursa itu cuma satu nama yang di bawah usia 40, yaitu Gibran. Jadi sementara itu sampai sekarang putusan MK-nya itu baru mau dibacakannya kemungkinan hari Senin. Tadi sudah diumumkan saya kira ya hari Senin akan diumumkan. Sudah terlalu dekat sekali dengan ini injury time ini menjelang pendaftaran. Jadi saya kira ini suatu langkah yang sebenarnya tidak etis dalam hal memaksakan ada perubahan sistem ketatanegaraan secara mendadak melalui sebuah institusi negara dengan cara yang tidak lazim. Bahkan kalau ini dikabulkan, saya nanti bisa berargumen lebih jauh, lebih panjang bahwa ini sangat tidak lazim dan sangat tidak konsisten kalau MK sampai mengabulkan. Tapi untuk kepentingan satu orang yang bahkan kalau dalam konteks perpartaian ternyata juga di partai sebelah gitu ya, partainya Bang Deddy. Nah, jadi saya kira komplikasi etiknya sebenarnya di sini banyak sekali. Tapi kan hitungan dari banyak koalisi sekarang lebih banyak matematikanya dan kursinya apakah dimenangkan atau tidak, bukan lagi pertimbangan etik atau kemampuan. Saya mengkritiknya dari dalam dua hal nih. Yang pertama adalah merusak, kalau tadi istilahnya Bang Deddy ya, peradaban politiknya itu merusaknya itu dalam arti untuk memajukan orang yang punya privilege tertentu, dalam hal ini anaknya seorang presiden. Melulu sebenarnya kan tumpuannya itu. Kalau kita mau lihat kapasitas politik ya, terus terang saja nih saya. Dan itu artinya dengan memaksakan seperti itu berarti sudah merusaknya dalam konteks itu. Tapi yang kedua juga merusak sistem ketatanegaraan karena jadinya Mahkamah Konstitusi betul-betul didorong ya dengan segala cara. Termasuk ini jokesnya sudah banyak keluar, meme-nya sudah banyak keluar. MK itu sekarang jadi mahkamah keluarga misalnya seperti itu. Karena kita tahu pamannya Gibran adalah ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi merusaknya karena usia calon wakil presiden dan calon presiden tidak seharusnya diputus oleh lembaga yudikatif. Itu tugasnya DPR dan pemerintah. Jadi dengan menggolkan seperti ini, mendorong menggunakan segala cara, yang saya khawatirkan sistemnya jadi rusak. MK-nya juga akan berkurang legitimasinya karena dia makin diridicule. Kalau perkiraan Anda putusan MK nanti seperti apa sih? Kan Pak Mahfud sudah bilang MK negatif legislator kan? Jadi nanti hasilnya seperti apa tuh Mbak Bivitri? Kalau secara keilmuan sih, dan saya sudah presentasikan juga di MK, seharusnya MK memang tidak menerimanya ya. Jadi harusnya tetap 40 tahun. Nah, tapi kan kita harus membaca juga situasi politik bahwa sudah ada beberapa kali penundaan dan sudah ada beberapa kali pembicaraan bahwa ada dorongan supaya MK pada akhirnya akan mengabulkan permintaan ini. Jadi ada yang saya dengar sih perkiraannya kemungkinan besar akan dikabulkan nih oleh Mahkamah Konstitusi karena gelagatnya sudah terbaca mulai dari penundaan pembacaan putusan sampai dengan sempat ada perkara yang dimasukkan secara mendadak kemudian ditarik lagi dan seterusnya. Jadi ada operasi yang dilakukan juga dan itu yang menurut saya akan merusak sistem ketatanegaraan kita. Ini parah nih. Tenang.